Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, kita sudah belajar tentang konsekuensi dari berkompromi dengan dosa. Sebaliknya, ketika kita bersepakat dengan firman, kita pasti menikmati kehidupan yang lebih tenang, damai, dan pasti sejahtera karena Tuhan Yesus sendiri berfirman. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Mengusir setan itu artinya menolak campur tangan iblis dalam dirinya dan hanya mengikuti pola kehidupan kerajaan surga. Ketika kerajaan surga turun dalam hidup kita, itulah kehidupan yang sejati. Seperti di surga tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, melainkan damai sejahtera, sukacita, dan terhubung dengan Sang Sumber. Dan hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan, maka tersedia jaminan surga atas kehidupan kita. Dalam kisah 2 pasal ini, Raja Yehuda Amasya membiarkan bukit-bukit pengorbanan Baal masih ada. Meskipun Amasya disebutkan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Walaupun disebut melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Dia merasa kerajaannya kokoh, kemudian menyerang Israel, dan dampaknya Yehuda dikalahkan oleh Israel, dan akhir hidup Amasya diceritakan orang-orang Yerusalem mengadakan persepakatan membunuh Amasya, dan terbunuhlah raja. Yerobeam anak Yoas sebagai raja Israel juga melakukan apa yang jahat. Pasal 14 ayat 24. Jadi Israel masih eksis hanya karena perjanjian Allah dengan bangsa ini. 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Pasal 15 menceritakan Asarya Raja Yehuda. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi tetap kompromi membiarkan bukit-bukit pengorbanan Baal, dan akhir hidupnya ia mengalami sakit kusta karena tulah dari Tuhan. Pasal ini menuliskan nama-nama raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Zakaria, Menahem, Pekaya, Pekah, dan Yotam meski melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi KKS, dari sini kita belajar, hidup itu pilihan. KKS memilih menolak setan dan mengizinkan kerajaan surga ambil alih dan memerintah hidup kita. Jadi, apa contoh kompromi dengan dosa dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita membiarkan setan memiliki pijakan dengan membiarkan sakit hati, konflik batin, semua error tersembunyi, kesombongan dalam pelayanan, dan berbagai macam hal yang menentang pengenalan akan Allah. Praktisnya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah tidak lagi menyimpan luka batin dan bahwa kita sudah bisa mengampuni? Saat kita bertemu dengan orang yang menyakiti, kita bisa menyapa dengan tulus dan tidak lagi mengingat-ingat peristiwa yang menyakitkan tersebut. Dan jika pasangan kita, suami atau istri kita, berbicara lagi tentang hal-hal yang menyakitkan, kita sudah tidak terluka lagi. Malahan kita menaruh belas kasihan kepadanya karena belum terhubung dengan surga. Artinya, kita sudah bisa mengalirkan kasih kepada jiwa yang kering tersebut. Lalu bagaimana cara membuka gembok pikiran? Disiplinkan pikiran kita kepada firman, bukan pada apa kata orang dan tipu muslihat iblis. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu,
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebagian orang yang memiliki karunia penglihatan hanya mengandalkan apa yang dilihatnya saja, dengan interpretasi atau pemahaman masing-masing dan tidak atau belum memiliki landasan yang kuat, yakni firman Tuhan. Karunia rohani dalam bentuk penglihatan harus dibarengi dengan landasan yang kuat, yakni firman Tuhan. Karena kalau tidak, akan menjadi sebuah penyesatan. Penglihatan siapapun tidak akan sempurna, hanya melihat sebagian saja. Misalnya ada dua orang yang sama mendapat penglihatan yang sama pun bisa jadi masing-masing orang punya pemahaman dan interpretasi yang berbeda. Maksud Tuhan misalnya A, kita bicara B, berdasarkan interpretasi kita. Dilihat dari sisi yang berbeda-beda, jadi malah seperti menghakimi. Kenali hati Tuhan, tanya Tuhan apa maksudnya. Semua harus berjalan seimbang, seiring sejalan. Tidak hanya berdoa, tapi lakukan yang menjadi bagian kita. Jika dipanggil untuk bekerja, maka kita bekerja bersama Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tahukah, jika Raja Wali hanya punya satu sayap, tidak akan bisa terbang? Meski jati dirimu sebagai anak Allah, kalau engkau hanya mengandalkan karunia saja tanpa ketaatan akan firman, engkau tidak akan pernah kemana-mana kecuali berputar-putar saja jalan di tempat. Imamat yang rajani itu adalah imam dan raja, dan ini berarti dua sayap. Imam berdoa, raja itu bekerja, menguasai pekerjaannya, memberi makan banyak orang, dan mengatur banyak hal. Raja yang tanpa terhubung dengan Tuhan rentan menjadi sombong, dan pada akhirnya akan menjadi lelah secara jasmani dan rohani karena tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi, mari aktifkan dua sayap kita, imamat dan rajani, sehingga kita bisa naik, terbang, mengalami progres, dan membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.